Kita tulis ya. Nanti di rumah bikin list ya. Berani gak? Berani gak? Iya harus berani ya. Ditulis. Jadi di checklist. Sebel sama anak, ya kena deh gue yang mana nih ya? Oh iya ya. Sebel sama cucu, kesel. Aduh, udah tadi dibersihin kok diginiin lagi. Jadi apa tuh jadi jatuhnya? Nah, ini tadi udah mana nih udah bersihin, tapi gimana sih? Nggak tahu apa ini capek gini. Apa jatuhnya jadinya? Jengkel, kepancing jengkel. Hal kecil ya. Jadi ternyata kita harus apa? Konsentrasi sama kita punya perilaku. Gimana caranya? Ya udah, berarti kalau misalnya gundah, nggak boleh gelisah. Jadi kita melakukan hal-hal apa yang memang positif. Kalau ibu bisa senang masak, ya udah konsentrasi aja di masak. Tadi masakonya udah masuk, oke, udah masuk. Jadi nggak mikir kan? Bikin diri kita sendiri apa yang kita itu inginkan. Bapak misalnya senang mancing, ya udah mancing. Ibunya jangan kesel, mancing. Tahu gak Pak mancing? Yang paling manjur mancing ikan bekonde. Bapak jangan, ibu jangan kesel kalau bapaknya mancing mulu. Jangan, jadi jatuhnya apa di sini? Jengkel. Bapaknya mancing biarin aja karena itulah healing. Healing apa Pak? Healing. Ya. Apa ya? Kesenangan batin ya. Hiburan. Nah, kesenangan batin atau hiburan. Ketika kita senang, batin kita terhibur. Saya suka nyanyi, makanya kalau lihat mic, suami saya kesel kalau saya nyanyi. Jadi kemarin kalau pas saya nyanyi, dia tuh di ujung sana tuh. Dia nggak suka, dia malu dia kalau lihat bini nyanyi. Tapi saya suka nyanyi, nggak boleh jengkel. Iya, gue nggak jengkel, malu. Ya udah, gue kesono ya. Jadi kita kompromi berdua. Beb, mic lagi, aduh nyanyi dah kata gitu, nggak boleh jengkel, iya deh, ya udah gue kesono ya, malu dia, ya udah, saya nyanyi aja, karena itu kesenangan batin saya. Ketika saya nyanyi nggak jelas gitulah, pokoknya nyanyi aja gitu kan, orang itu seneng, batin saya seneng, jadi saya nggak mikir, jadi nggak kena tuh gelisah, gundah, murung, nggak kena tuh, karena saya nggak mikir, nggak ini kan, jadi di sininya aman. Bana dia aman, pendengarnya budak. Iya. Iya, itu yang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu cari kesenangan batin kita apa, tapi jangan kesenangan batin terus ke karaoke mau sama Elsie gitu. Jangan ya Pak. Ya, jangan. Jangan ragu-ragu. Jangan sekali. Jangan sekali. Ya. Menghindar itu sebaiknya dilakukan di awal-awal. Biasanya kalau sudah terbiasa sebelum ke RDAY, terus kaget ke RDAY kan, dengan peraturan yang segini nih, gimana caranya? Oke, sekarang Pak, karena aku pernah jengkel sama kamu urusan A, B, C, jadi kita menghindar dulu sebentar. Oke, beresin dulu batin masing-masing. Itu cara-caranya. Beresin dulu batin masing-masing. Pokoknya ketika kita, aduh nggak boleh cemburu. Jangan lihat HP dia. Aduh HP-nya dia ada di situ lagi. Udah jangan. Duh pengen lihat lagi. Kemarin dia ngapain ya? Itu kayaknya senyum. Padahal itu kan sebenarnya kan ada aku di situ. Kan suka gitu ya. Ini ngomong sama siapa tuh orang? Jadi nggak usah kecemburuan, kepo itu nggak usah. Udah biarin aja. Bisa gak Bu? Bisa gak Bu? Iya harus bisa. Ya. Jangan dilakukan. Gimana caranya? Jadi kita harus pikir juga, sama Pak Haji selalu bilang, gede jengkel apa gede hajat? Ya, gede hajat. Gede apa Pak? Gede apa Pak? Gede alat kelamin. Awas. Ya. Jadi karena kita gede hajat, gimana caranya kita antisipasi? Oke, kita kompromi sama suami sama istri. Bentar, kemarin aku agak kesel sama kamu, tapi kita nggak boleh ngelakuin ini. Ya udah, aku healing dulu ke sini, kamu ke sana ya. Ya nanti kita bareng lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Karena menghindari hal-hal yang ini kan, nanti kumpul lagi. Tapi harus dengan perdamaian. Jangan terus tahu-tahu hilang gitu, nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang gitu. Jangan kayak gitu ya Pak. Jadi cara-caranya tuh gitu, ngadepin anak,
ngadepin cucu yang kesel dan tadi itu bikin berantakan. Nah, kalau ibu-ibu kesel cucunya yang berantakin, dikit-dikit berantakin, padahal sini udah osteoporosis nih ya, udah kena unlen kan, ya kan? Nah, udah aduh kan kayaknya capek banget ya. Aduh ya ampun, udah nggak usah disebut, diam, bilang, aku kaya raya, aku kaya raya, aku kaya raya, sambil beresin. Bisa. Sambil beresin, ya. Aku kaya, hutang aku, tadi nggak boleh ngomong apa? Hutang lunas hutang. Gimana? Lunas hutang. Oh, bilangnya hutang lunas ya. Ya, hutang lunas. Hutang lunas. Ambil beresin. Jadi udah nggak usah disebut itu yang keselnya, jangan disebut. Disebutnya yang kita seneng, kepengenan apa itu hajatnya. Sebut di hajat itu. Kaya raya, aku kaya, habis ini aku kaya, duitnya banyak, habis ini melimpah nih orang pada datang, habis ini cair, itu aja gitu. Jadi emang bener-bener dibikin kita itu jangan kesel untuk ini ya, kesel di situ nanti jadinya kepancing ini. Diganti ya, diganti gitu ya. Bisa. Nah. Anak laki emang bener-bener ya udah diberesin masih aja nih pulang sekolah begini gini pada bau itu jadi apa? Jengkel. Diam. Ntar dia kan kok tumben ya mama nggak ngomel. Anak saya tuh kadang-kadang astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu punya Rubicon kayak Pak Haji. Apa sih bu? Anak saya suka gitu, apa sih bu, kata gitu. Tapi emang ya gitu, diganti, bahasanya diganti. Ya ini buat ibu-ibu nih terutama nih. Kalau bapak-bapak kan biasanya nggak ngomong, tapi ngerendeng. Batin, nah batin itu sama aja pak dengan prasangka yang mengandung doa. Jadi mending nggak usah dibatin. Mendingan udah aja alhamdulillah diganti alhamdulillah. Kesel lihat kesel, alhamdulillah. Lihat debt collector, alhamdulillah kamu datang. Alhamdulillah datang dia gitu, ya udah alhamdulillah. Jadi bapak kalau lihat ibu-ibu di rumah nggak pakai BH, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya Pak. Oke. Kita mulai ganti semua apa yang menjadi bahasa-bahasa di rumah. Seperti tadi, tidak boleh bilang kecil-kecilan. Iya sih, kita lagi ngobrol. Aku tuh cuman punya warung kecil-kecilan. Kecil beneran, Pak. Kecil beneran. Murah rezeki, saya nggak pernah mau bilang murah rezeki. Maaf, itu saya ya. Karena nanti rezeki saya cuma murah. Recehan. Banyak rezeki, jadi banyak. Itu kalimat yang memang harus kita ganti. Kita mulai ganti ya kalimat-kalimat itu ya. Kalimat yang diganti itu adalah kalimat yang tadi Pak Haji bilang apa tuh diantaranya? Kecil-kecilan. Terus apa lagi? Murah rezeki. Pokoknya banyak ya. Ada misalnya, nih saya nih kalau lagi ngomong sama anak suka lama nih. Karena apa? Saya ngeganti, saya nggak mau ngomong sisa. Saya bilangnya lebihan. Ini nak sisanya, enggak. Nak ini lebihannya. Walaupun itu mengandung itu sisanya gitu. Tapi saya bilangnya lebihan. Kembalian ya kan? Ini sisanya gitu kan? Ini enggak. Ini kamu bawa, ini lebihannya nak. Saya bilangnya lebihan. Jadi saya udah mulai agak kalau lagi ngomong sama orang, taruh ini apa ya? Ini negatif nih. Ini apa ya? Jangan gitu. Nak jangan pulang malam-malam ya, kan gitu ya. Itu saya ganti. Nak pulangnya jam 7. Sama nggak boleh malam. Kalau saya bilang, nak jangan pulang malam-malam, yang di mindset otaknya dia jangannya, tapi dilakukan itu memang udah psikologis. Itu saya belajar ada beberapa yang pakar-pakar gitu ya. Ternyata kita kalau ngomong jam 7.30 itu kita maunya jam setengah 8, tapi kita ngomongnya setengah 8, itu pasti dia akan molor jadi jam setengah 9. Jadi kita ngomongnya 7.30, jadi mindsetnya di 7-nya, berarti jam 7 kita datang, gitu. Itu saya belajar dari itu ya, untuk kalimat-kalimat kayak gitu-gitu tuh saya belajar dari ya pakar-pakar gitulah di YouTube banyak. Nah terus kalau kita ngomongin perkara tadi, jangan, itu jangan bilang jangan, itu kan negatif ya kok jangan ya.
Jadi kita ganti aja, kalau memang jangan malam-malam. Aku kira-kira ngasih tahu anakku kalau nggak boleh malam-malam, berarti kalau malam itu kan jam 10. Kalau jam 7 boleh lah, habis sholat habis itu pulang kan gitu ya. Jadi saya bilang, nak pulangnya jam 7 ya. Langsung aja to the point. Jangan dia suruh mikir lagi. Pulangnya jangan malam-malam. Jangan malam-malamnya dia sama jangan malam-malam saya beda. Namanya anak laki beda, ya nggak? Nah itu hal kecil yang mengandung semuanya urusan kita loh Pak. Itu karena mengandung doa. Hal kecil tapi itu remeh-temeh tapi itu penting gitu. Jadi coba kita mulai untuk menelaah apa yang jadi kita punya bahasa. Ketika bahasanya negatif, ganti jadinya positif. Lama Mbak, aku kan butuh ngomong cepet. Ya emang sih kayak tadi saya juga bilang, saya agak lama. Saya ngomong sama suami saya juga agak lama, saya liatin dulu. Karena saya lagi mikir, lu mau ngomong apa ya katanya. Lu mau ngomong apa? Tadi dulu gue mau mikir, ini soalnya mau aku keluarin nanti adalah negatif. Jadi positifnya apa ya gitu. Akhirnya saya banyak baca. Oh ini, nggak apa-apa Bu, kita harus banyak juga pengetahuan. Ini sebenarnya menunjang Bapak Ibu melakukan 18 ilmu kandang. Yang menunjang tuh itu pemilihan bahasa dan sikap. Kayak tadi sikap apa? Kalau kita lagi contoh gampangnya kayak tadi ada yang berantakin, anak cucu kita ngeberantakin, anak kita ngeberantakin yang masih kecil, ya itu tadi apa yang kita lakukan. Jangan jengkel tapi ngomong kaya raya, nggak usah ngomong ke dia ngomel-ngomel. Gitu ya, itu contoh ya. Bisa. Harus bisa. Pasti ya. Oke, ini udah semuanya udah kita bahas ya. Sekarang kita menuju ke keyakinan. Gimana caranya yakin bahwa itu lunas? Perhatiin ya, satu pertanyaan 100 juta. Mau gak? Perhatiin. Jadi, keyakinan itu ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Ya. Keyakinan tumbuhnya dari diri kita sendiri. Kadang kita minta orang lain untuk memvalidasi atau untuk mengiyakan. Bener nggak gue begini? Ya nggak? Itu akhirnya pakai referensi orang lain untuk dia akhirnya bisa melakukan hal itu. Gitu ya? Pakai referensi karena kata papa ini, kata istriku gini, ya kan? Padahal keyakinan itu dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa itu bulat yakinnya? Kan Pak Haji selalu bilang nggak boleh lonjong ya? Harus bulat. Karena kalau lonjong dipentalin dia nggak balik. Gimana Pak? Nggak balik lagi ya kalau lonjong? Nggak balik. Kalau dia bulat dipentalin, feedback baliknya dia ke kita juga jadi bisa feedback dari Allahnya tuh ada. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah meyakini sesuatu bahwa apa misalnya hutang piutang pasti selesai, di pikiran kita pasti selesai ya, sepakat pasti selesai, pasti ya, ya pasti, di pikiran kita pasti selesai, pasti. Oke, di mulut juga barusan ngomong ya, pasti selesai, disebutkan ya pasti selesai ya, Pasti. Jangan ditanya lagi bagaimana caranya. Kalau ditanya di sini bagaimana caranya, gak bakal selesai. Jadi dari sini harus satu suara. Ya, satu suara. Dari sini pasti selesai, pasti bisa. Dari sini diomongin, ya bisa. Ditanya sama Pak Haji, omongan keluar kan? Bisa. Tadi barusan diteriakin, bisa gitu. Habis itu batin di sini, gimana caranya? Pokoknya kalau nanya gimana caranya, Bapak duduknya paling depan. Nggak boleh ya. Jadi bisa. Nah, udah titik, nggak boleh koma. Lanjut. Jadi di situ caranya kita tahu bahwa kita yakin apa enggak. Di sini sama, di sininya sama. Jangan nanya gimana caranya. Karena yang tahu caranya juga Allah yang tahu kan? Ya kan? Allah yang tahu caranya gimana. Ya udah,
Berarti saya mau bikin takjub Allah aja biar kita dikasih sama Allah sesuai dengan harapan yang kita mau. Ya? Sepakat ya? Oke. Jadi gimana tadi menumbuhkan keyakinan? Mulut, hati. Harus Satu. mindsetnya dibuka. Pertama, saya ulang sekali lagi. Mindset dibuka. Kita dapat anugerah, itu bukan konsentrasinya untuk menyelesaikan anugerahnya itu. Karena yang bisa menyelesaikan adalah konsentrasinya untuk membuka diri bahwa memang kita itu ada kesalahan apa dan perubahan apa yang harus diperbaiki. Oke? Nah, untuk menumbuhkan keyakinan itu dari sini, satu suara. Nggak boleh ada pertanyaan. Bagaimana caranya? Karena yang tahu caranya boleh kita kepo, nggak usah. Ibu minta nih ya, lagi doa. Doa tuh ada adabnya loh. Lagi doa, ya Allah, berikan aku jalan keluar. Saya nggak pernah mau sih Pak, karena saya puyeng. Orang dia yang punya ya biar aja dia ngasih, biar aja dia nyelesain. Kalau ibu minta jalan keluar, dikasih tuh 1, 2, 3, 4, bingung nggak? Sholat lagi deh tuh istiqoroh ya nggak? Puyeng lagi. Capek. Udah aja, Allah makasih, kamu udah kasih aku, kamu udah kasih sesuatu semuanya sama aku sehingga aku bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Makasih Allah, alhamdulillah aku jadi ke Pak Haji bisa nyanyi-nyanyi, aku bisa ke Pak Haji ketemu teman-teman yang lain, aku bisa tahu yang namanya senyum. Ya. Makasih Allah, makasih banget, makasih. Udah cukup. Persoalannya terus gimana nanti selesai? Biarin aja dia yang selesaiin. Ngapain? Emang ibu ini kuat. Jalannya tahu emang. Saya emang nggak mau. Biarin aja Allah yang nyelesain, bukan aku yang nyelesain. Kan dia yang kasih, dia yang tahu. Ngapain aku minta kasih tahu? Makanya Pak Haji selalu bilang apa? Jangan kepo. Gimana caranya Mbak biar cepet Mbak? Gimana caranya Mbak biar cepet? Itu apa? Kepo kan? Kata Allah, gue kasih lama loh. Gue kasih lama loh. Makanya lu benerin dulu, beresin dulu, diri dulu, beresin. Ntar gue kasih lama lo ntar. Jadi jangan kepo. Ya. Akhirnya saya pun berdoa caranya biar itu selesai kan. Itu kan kita kan anugerahnya ada yang tadi 40 ya. Berdoalah saya. Berdoanya apa? Makasih aja. Makasih ya Allah. Ternyata Perhatiin doanya, perhatiin. terima kasih ya Allah. Aku sudah dikasih anugerah yang begitu luar biasa sehingga aku tahu jalan ceritanya pinjol itu kayak apa, aku jadi tahu ya kan, isinya itu gimana jadi tahu, dari 40 aplikasi ini tahu, pemerintah tuh ngapain tuh tahu, jadi punya banyak gitu referensi taunya itu ya kan, jadi ngerti gitu kan Pak. Nah bisa juga jadi bagi teman-teman. Makasih ya Allah, aku makasih. Dan aku nggak pernah lagi minta kekuatan dan minta kesabaran. Kenapa? Karena kekuatan hanya milik Allah. Kesabaran yang penuh itu punya ketika kita minta sabar, kita minta kuat, Allah akan kasih. Oke, aku kasih kamu kesabaran, aku kasih anugerah lagi. Biar kamu tambah sabar dan tambah kuat. Benar gak? Mau Pak? Enggak. Makanya nggak usah sosokan, udah aja yang namanya sabar sama kuat itu punya Allah, cuman punya Dia. Sehingga kita juga nggak boleh sok-sokan minta dikasih kesabaran dan kekuatan. Karena semakin kita kuat kepengenannya untuk jadi kuat, semakin masalah dihadapkan. Biar apa? Biar latihan jadi kuat. Mau Bapak? Oh gak gua mah. Jadi apa? Makanya Pak Haji selalu bilang, udah makasih aja, terima kasih, udah dikasih. Urusan ini udah dikasih karena kita kalau ini orang terpilih loh Pak, saya orang terpilih. Kenapa saya bilang gitu?
Karena saya sudah tahu apa yang harus saya koreksi. Buat apa? Buat pahala nanti kita di akhirat, bukan? Ini orang terpilih loh, jangan salah. Saya orang terpilih. Iya, karena kan kalau nanti kita di akhirat nanti gimana? Pontennya apa? Orang yang lain happy-happy, pas lagi di akhirat, oh iya gue lupa lagi sedekah kemarinnya, coba gue dihidupin lagi biar bisa sedekah lagi. Ada kan yang ceritanya begitu ya Pak ya? Ada ya? Ada ya? Dia tidak pernah sedekah, habis itu dia pas lagi dihisap, itu cerita pokoknya ya, dia habis dihisap dia kepengen balik lagi, cuman pengen dihidupkan untuk diberi kesempatan bersedekah ya. Ibu nggak usah dikasih begitu, udah otomatis. Jadi nggak ada tuh penyesalan waktu dihisap nanti. Sorry malaikat, gue udah sedekah. Ibu nanti bisa bilang sama Allah, Allah terima kasih saya ada pinjol. Dengan adanya pinjol, saya tiap pagi jadi wajib bersedekah. Ke siapa? Ke suami. Dengan cara apa? Nenek. Nanti ada malaikat nenen yang tugasnya nyatet kalau pagi, yang khusus nenenin pasangannya. Jadi ibu makanya di nenennya di atas puting tulis pakai spidol permanen sedekah. Lanjut. Ya, jadi kita ulang nih. Tadi kita udah belajar membuka mindset. Mindset itu pikiran ya Pak, pikiran Ibu tentang apa yang harus disikapi selama kita mendapatkan anugerah ini. Anugerah dapat, taruh dulu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Harus kita benahi, harus kita koreksi, ya. Sepakat ya? Habis dari situ kita perbaiki semua ucapan-ucapan. Apa? Kita yang tahu, bukan orang lain yang tahu, kita yang tahu. Kalau Bapak dan Ibu capek mau cari tahu, udah aja Bapak privat, Ibu privat, biar bisa ngobrol sama Pak Haji. Kira-kira aku gimana ya Pak? Gitu. Nanti sesudah udah tahu itu pakemnya, ya lakukan. Melakukannya tidak boleh berpikir ini udah nggak usah dipikirin. Melakukannya berpikir bahwa aku harus benar jadi manusia. Aku harus jadi orang yang benar-benar betul menghadapi di dunia ini yang sesuai dengan akidah yang Islam kasih atau yang agama lain kasih, kan ada yang agamanya lain ya, yang juga ikutan ya. Jadi di situ tuh kita benahi diri. Ini udah biarin Allah yang nanti atur. Kita benahin. Udah dibenahin, udah diberesin, perkataan, sikap dan lain-lain udah dibenerin, baru diyakini bahwa pasti bisa karena aku sudah pede, aku sudah melakukan memberi takjub Allah. Mulai dari apa modelnya? Ada yang tadi sedekah ekstrim, ada yang ibadah ekstrim, ada lagi yang tadi satu lagi apa ya Pak? Riado ekstrim. Riado ekstrim. Ninggalin anak dan istri Ya. di rumah. Itu pasti kita pede Pak. Saya melakukan yang kemarin itu saya pede, makanya saya nggak peduli sama yang namanya yang penagih-penagih itu, karena saya udah pede. Saya udah ke Allah banyak, pede aku. Mulai di situ saya nggak ada takut sama orang, saya takutnya cuma sama Allah. Karena kita sudah punya ada asupan-asupan di sini sama anak-anak di sini. Kita juga ada apa namanya ijab, tahajud gitu ya. Pede kita nanti jadinya. Kepedean itulah yang jadi modal. Habis kita pede, yakinnya keluar. Ini dan ini nggak boleh nggak satu suara. Harus satu suara. Ya. Kalau di sini bisa, di sini bisa, di sini harus ngomong bisa juga sama dengan ini sama ini. Kalau di sini bertanya, zong. Mulai lagi dari awal. Argonya mulai lagi yang tadi 0. Ya. Nyambung nggak Pak Bu? Bisa gak dipraktekin? Bisa. Ya. Jadi keyakinan itu perlu Bapak Ibu untuk menunjang kita kepengenan kita. Saya kemarin terancam untuk dipindah ke bagian yang saya nggak suka. Ya, saya kan kerja, terus saya terancam nih dipindah ke situ. Semua bilang
pasti nih anak si Nadia nih, pasti Nadia nih. Saya cuma bilang, enggak, bukan gue. Terus di sini kan karena orang semua pada bilang pasti saya, di sini kan jadinya kan ke ini ya, keganggu ya. Jadi di sini apa ya, iya kan gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu. Enggak, bukan gue. Pasti lu nak, karena udah siapa lagi kandidatnya, lu yang paling bisa. Enggak, bukan gue. Bu, jam 5 sore surat itu sudah diketik sama sekretaris untuk naruh nama saya di situ. Ya. Jam 8 pagi saya terima namanya bukan saya. Tepuk tangan dudang. Wow, luar biasa. Itu cuman pakai jitunya keyakinan. Di sini sama di sini bukan gua. Di sini udah semua orang udah benar. Biasanya kita ke distract ya, kita keganggu ya. Aduh, bener lagi kata orang-orang lainnya kayak begitu lagi. Ya, bener nih. Ya, biasa gitu ya. Saya nggak mau pakai itu. Bukan saya yang ada di situ. Enggak, nak, pasti lu. Enggak. Lihat aja, bukan gue. Bukan gue ada di situ, lihat aja. Itu udah diketik. Nak, nama lu udah ketik. Saya cuma bilang, bukan saya. Nggak mungkin orang udah diketik, orang udah dimasukin, kok ya jam 8 berubah namanya. Ya, jadi itu contoh kecil Pak yang kita bisa pakai. Bisa gak Bapak dan Ibu meraktekin? Bisa. Oke. Jadi itu contoh kecil yang bisa kita pakai gitu. Apapun, dalam kondisi apapun. Kita kegundahan, kita ditagih misalnya gitu ya. Nggak datang. Nggak ada. Nah gitu ya. Iya, nggak ada orangnya, nggak ada. Kadang Pak Haji suka nyeleneh tuh, nggak ada orangnya mati. Ya langsung begitu aja ya. Mati, orangnya mati, nggak ada. Bantu program pemerintah Pak, karena KB kita gagal. Jadi kita matiin aja ya. Jadi itu ya. Setuju. Dari sini harus jadi satu dengan keyakinan itu sebenarnya kunciannya. Tapi menumbuhkan keyakinan itu harus ada ini. Tapi kalau ini nggak dijalanin, keyakinan itu suka goyah. Ngerinya nih yang hadir di sini ada debt collector. Iya. Iya. Dia juga praktekin dengan ilmu RDA yang sama. Loh, itu pernah kejadian sama aku, Pak. Oke. Pernah kejadian sama saya. Jadi saya waktu itu saya ijab di sini. Saya ijab, terus dia tahu kalau saya itu ratu itu ya. Ratu pinjol. Terus dia deketin, Mbak saya tuh debt call. Oh, kita berseberangan. Jadi kamu doa ini, aku doa. Kita kuat-kuatan doa ya. Aku kita kuat-kuatan doa ya. Dia pun kesini gitu. Aku pernah ngalamin itu. Jadi iya. Bener. Jadi kekuatan apa yang dibilang kekuatan doa, keyakinan itu betul. Itu hal kecil yang pernah saya lakukan. Tapi hal yang lebih besar pun pernah saya lakukan untuk yang 1T itu. Tapi ya nanti besok lah ya Pak ya. Jadi itu kunciannya dan kita harus latihan untuk ini. Cari apa yang menjadi Bapak Ibu punya punya ini ya, kira-kira ya itu kayak tadi saya healingnya saya bisa meyakini bahwa kalau misalnya saya nggak akan melakukan hal-hal yang kayak gini, oh saya nyanyi deh gitu, oh saya ya betul, solusi itu ada di diri kita sendiri, jangan nanya sama orang, jangan ya kira-kira aku gimana, janganlah, yang tahu kan ibu sendiri ya. Gitu ya, cari solusi mulai dari sekarang, mulai dipikirin apa yang jadi aku ini ya, kemarin tuh sama suamiku kayaknya begini nih, oh iya dia minta gue gak kasih nih. Itu mulai tuh harus udah dirubah, langsung didiskon Bu. Iya. Loh, saya sekarang yang jadi risih malah suamiku Pak, karena aku minta mulu. Berani gak Bu? Nawarin dulu, berani gak? Iya, kita nawarin dulu aja. Kadang-kadang suka kita nyeleneh gitu. Terus jadi lucu-lucuan gitu kan. Itu aku minta duluan.
badan dia Iya. ada pantunnya loh. Iya, iya. Mulai pantun. Pantunnya ke Sukabumi Gimana? ke Sukabumi beli kawat. Iya. Sekalian beli biji kedongdong. Kalau suami kurang kuat, kasihan bininya dong. Tepuk tangan dong untuk Haji Marco. Nah, ini buat ibu-ibu nih ya. Ketika ibu nawarin, tuh suaminya langsung, aduh, taruh deh, ya. Itu kita sudah mau mendekati ijab kabul kita itu terijabah. Amin. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi bikinlah suami kita sampai kewalahan. Berani gak Bu? Berani gak Bu? Berani. Iya, setuju gak? Jangan, kan nggak enak lah, aku kan cewek. Enggak, di sini nggak ada begitu. Kita harus agresif, Bu. Mulai dari sekarang. Mulai sekarang. Kita harus agresif. Agresif sama suami boleh dong? Ajarin Mbak caranya gimana? Iya Bu, iya gimana Mbah? Gimana Ibu? Kalau nggak punya itu Pak, gimana pakai bandot ya Pak? Jangan dijawab lah, itu mah bukan pertanyaan lah. Pak Haji, Kita lagi ngebahas apa? Kalau nggak punya pasangan itu bukan pertanyaan. Kalau nggak punya pasangan, nanti kan kita siapin bandot di bawah. Boleh dibawa pulang. Pak Haji, maaf. Tadi waktu kata Pak Haji, bisa nggak Bu? Bisa. Bapak-bapak pada pucat. Jangan pucet Pak, jangan pucet. Ya, jangan pucet ya. Nanti kita siapin. Jadi nanti kita kasih ke bawah, di bawah kita ada minuman namanya susu kambing khusus buat bapak-bapak gratis. Wow. Namanya SGM. Susu Gairah Malam. Boleh tuh Pak. SGM Susu Gairah Malam. Wow. Ada di bawah nanti di kantin ya. Ya, Di Bu, ya. kantin. Minumnya nggak bisa pagi, kalau pagi langsung turun bro. Minum ntar malam jam 12 malam. Ya. Yuk sepakat lanjut, nih, Ibu. diringkes Mbak. Yuk diringkes Mbak. Oke, sepakat ya Ibu Diringkes, ya. diringkes, Mulai dari sini pokoknya ya, sepakat ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. diringkes. Yuk. Ringkasannya adalah tadi kita dapat anugerah. Yes, anugerahnya simpan dulu. Terus kita ngapain ya? Yes, perbaiki diri dulu. Introspeksi, apa yang memang kita harus perbaiki di dalam diri kita, termasuk ke saudara-saudara dan ke istri dan juga ke suami, ke anak dan lain-lain. Kalau ada yang ngeselin bahwa memang ternyata kita dirasa kayaknya mendingan dia harusnya minta maaf dong sama kita, nggak usah kayak gitu. Itu bikin takjub Allah dengan kita sudah memaafkan. Sepakat ya? Udah jalanin itu, perbaiki perkataan, perbaiki sikap apa? Perbaiki perkataan apa? Yang tadi kita sudah pelajari ya. Mulai dari caranya kita berucap, mulai dari caranya kita bersikap. Kalau ada yang kesel, bikin jengkel untuk bersih-bersih ya kita ngucap yang baik-baik. Gitu ya. Setelah itu tumbuhkan keyakinan. Dari apa tumbuh keyakinan? Pikiran, Mulut, perkataan, sama hati. batin. Harus satu suara. Ketika suaranya berbeda, ulang lagi dari awal. Capek ya? Kalau kayak gitu capek ya? Berarti harus gede hajat daripada gede jengkel.